Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Padlian dengan NIM A1A121067. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Maksud dan tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Ibu Dr. Rosmiati SPD MPD. Oke semuanya, kalian tahu nggak sih bagaimana sejarah munculnya pendidikan multikultural baik itu di dunia maupun di Indonesia? Maka dari itu, untuk lebih lanjut, simak penjelasan dari saya. Pendidikan multikultural adalah tema yang sangat baru di dalam dunia pendidikan. Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, pendidikan multikultural jarang diketahui oleh banyak orang. Bahkan, pendidikan ini sering dijadikan sebagai alat politik untuk keberlangsungan kekuasaan yang tengah memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu pada saat itu yang menyangkut HAM, kemerdekaan dari penjajahan, diskriminasi rasial, dan lain-lain. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultural adalah gejala yang sangat baru bagi pergaulan manusia ketika mereka mendambakan persamaan hak. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh sistem pendidikan yang sama bagi setiap orang. Menurut Kojaraningrat, pendidikan multikultural merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mengalami metamorfosa yang berkembang dan terdiri atas 4 fase, yaitu sebelum tahun 1800-an banyak sekali orang-orang dari bangsa Eropa yang berlomba-lomba untuk menjelajahi luasnya dunia, mulai dari benua Australia, benua Asia, benua Amerika, hingga benua Afrika. Dalam perjalanan yang panjang tersebut, mereka banyak menemukan hal-hal yang baru. Mereka juga banyak menemui atau menjumpai suku-suku yang begitu asing bagi mereka. Nah, kisah-kisah perjalanan, petualangan, dan penemuan mereka catat dalam buku harian ataupun jurnal kehidupan. Mereka pun mencatat ciri-ciri kebudayaan, fisik, bahasa, dan susunan masyarakat dari suku yang mereka temui yang biasa disebut dengan bahan etnografi. Pada abad ke-19, ketertarikan bangsa Eropa dengan bahan etnografi semakin banyak dan meningkat. Pada tahun 1800-an, bahan etnografi tadi sudah disusun menjadi karya sekaligus karangan berdasarkan cara berpikir masyarakat pada masa itu. Masyarakat dan kebudayaan pun secara pelan-pelan berevolusi dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang ketiga, di awal abad 20, Eropa mulai berkembang dengan membangun kerjasama koloni di benua Amerika, Asia, dan Afrika. Dalam rangka hal tersebut, Eropa jadi mau mempelajari bahan-bahan etnografi yang berisi tentang kebiasaan, kebudayaan, dan dari suku bangsa lainnya demi kepentingan pemerintah kolonial. Yang keempat, setelah tahun 1930-an, ilmu multikultural pun berkembang dengan sangat cepat. Hal tersebut membuat seolah-olah suku bangsa asli hilang dari penerapan budaya Eropa. Sementara itu, H.R. Tiller menyebutkan setidaknya ada beberapa elemen kekuasaan di dunia ini yang telah melahirkan pendidikan multikultural. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah demokratisasi dalam masyarakat. Sekalipun paham demokrasi sudah seumuran dengan kehidupan manusia di dunia ini, tapi implementasinya masih suka terhambat dan juga tidak merata ke dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia di dalamnya itu terdapat kelompok yang menganggap dirinya memiliki hak lebih istimewa, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang berbeda yang tidak bisa dinikmati oleh kelompok lainnya. Sehingga dengan demikian, akan ada kelompok dalam masyarakat yang tersisihkan dalam pendidikannya. Perjuangan untuk mendapatkan hak pendidikannya bagi kelompok yang tersisihkan adalah usaha yang sangat besar untuk melawan operasi penjajahan. Operasi tersebut terjadi di negara demokrasi maupun totaliter yang mana di dalamnya terdapat perbedaan perlakuan kepada kelompok masyarakat tertentu.
Hal tersebut disebabkan dengan adanya perbedaan ideologi, ras, suku, etnik, dan lain sebagainya. Contohnya peristiwa yang dahulu terjadi di Afrika Selatan yang mengasingkan antara kelompok berkulit putih dan kelompok berkulit hitam. Dengan hak-hak istimewanya diantaranya pendidikan, sehingga kelompok tersebut disepelekan. Oleh karena itulah pendidikan multikultural selalu berjalan bergandengan dan berdampingan dengan proses demokratisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Proses tersebut dijadikan pemantik untuk memperoleh pengakuan hak asasi manusia, lalu tidak membedakan baik atas agama, gender, dan warna kulitnya. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kedudukan, martabat, dan posisi yang sama tanpa membandingkan dan mempertimbangkan itu semua. Yang kedua adalah pembangunan kembali setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, perubahan yang besar pun terjadi di dalam tata kelola kehidupan antar bangsa yang mendambakan akan pembangunan kembali puing-puing yang sudah hancur berkeping-keping di Eropa. Secara bersamaan dengan adanya pembangunan kembali di Eropa, itulah yang akhirnya menjadi tanda-tanda bahwa kolonialisme itu telah tiada. Maka lahirlah negara-negara baru, terkhusus yang paling banyak di benua Afrika. Sedangkan penduduk eks-koloni malah masuk ke negara Perancis dan Inggris dan menjadi pegawai-pegawai perusahaan di sana. Migrasi penduduk inilah, dan khususnya para migrasi pekerja, seiring berjalannya waktu meminta perlakuan yang adil lagi berimbang untuk generasi mudanya dan menuntut pendidikan yang baik untuk mereka semua. Migrasi penduduk negara besar dunia bisa lebih cepat dan mudah disebabkan oleh kemajuan teknologi dan transportasi udara, laut maupun darat. Dan yang ketiga adalah lahir paham nasionalisme kultural. Munculnya berbagai grup serta kelompok dari bangsa yang satu untuk berpindah dan bermukim di negara-negara lainnya yang maju lagi pesat, sehingga lama-kelamaan mampu membentuk suatu kekuasaan dan kekuatan tersendiri untuk hak-haknya selaku warga negara yang baru. Dari sinilah kemudian lahir kelompok-kelompok sekaligus etnis baru yang mana mereka memiliki kebudayaan yang masing-masing, sehingga bisa memberikan warna baru dalam kebudayaan tuan rumah yang sebelumnya lebih banyak bersifat homogen. Pendidikan multikultural mulanya merupakan perkembangan dari kesadaran dan gagasan tentang interkulturalisme sesuai Perang Dunia II. Hal ini sebagai konsep akan pemikiran yang tidak muncul hanya karena ada ruang kosong, tapi karena ada interes politik, ekonomi, sosial, dan intelektual yang mengarahkan kemunculannya. Bahkan selain itu juga menyangkut sebagai kepentingan lain seperti HAM, merdeka dari kebebasan, dan sebagainya, disebabkan bertambah tinggi angka pluralitas di negara-negara barat. Mempertimbangkan begitu banyaknya perkembangan ini, maka pada tahun sekitar 1940-an dan 1950-an di Amerika Serikat berkembanglah pendidikan ini. Pendidikan multikultural ini hakikatnya merupakan pendidikan lompatan budaya yang bertujuan memperkaya dan mengembangkan nilai-nilai universal agar dapat diterima di berbagai kelompok masyarakat yang berbeda. Maka, UNESCO pun membuat beberapa pesan anjuran pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Di antaranya yaitu, yang pertama, pendidikan seharusnya mengembangkan potensi untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada di dalam keanekaragaman, baik itu jenis kelamin, ras, agama, masyarakat, dan budaya, serta menambah dan memperkaya maupun untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama dengan yang lain. Yang kedua, pendidikan semestinya memperkuat, mempertegar, dan meneguhkan jati diri serta mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian suatu masalah agar memperkokoh persaudaraan, solidaritas, dan perdamaian antar individu dan masyarakat.
Yang ketiga adalah pendidikan hendaknya terus meningkatkan kemampuan dan kemauannya dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik secara alami, damai, dan tanpa kekerasan sehingga hal tersebut dapat menambah kedamaian dalam diri peserta didik. Dengan hal itulah mereka bisa membangun dan lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, dan keinginan untuk ikut serta memelihara. Sementara itu, seiring dengan berkembangnya paham toleransi, HAM, dan demokrasi di atas kelompok dan grup dari etnis baru mulai melebur dalam etnis mainstream. Dengan begitu muncul dan bangkitlah paham nasionalisme baru yang tidak lagi hanya berkonotasi pada etnis tapi lebih pada pengertian kultural, sehingga nasionalisme kultural menggantikan nasionalisme etnis dan pendidikan pun ikut terbuka untuk kebutuhan kelompok-kelompok yang baru, sekaligus mempersiapkan sudut pandang dan paradigma baru bagi grup dan kelompok mayoritas dengan kebudayaan mainstreamnya. Baiklah, sekarang kita masuk pada sejarah berkembangnya pendidikan multikultural bagi negara-negara luar. Dari banyaknya gelombang perubahan tersebutlah yang melahirkan pendidikan multikultural di berbagai negara dengan berbagai coraknya masing-masing. Yang pertama, seperti di Amerika Serikat, perkembangan pendidikan multikultural yang bermula dari penghapusan suatu generasi masyarakat dari warga negara Amerika yang statusnya berasal dari Afrika atau American African, sehingga ditolak sangat keras oleh gerakan civil rights yang dipelopori oleh Dr. Martin Luther King. Gerakan civil rights ini menjadi stimulus bagi lahirnya pendidikan multikultural lainnya selama dekade 70-an hingga abad ke-20. Pendidikan multikultural di Australia yang memperoleh momentum tepatnya dengan perubahan politik luar negeri. Seperti Anda ketahui bahwa Australia adalah negara yang relatif sangat tertutup bagi kelompok dan grup kulit berwarna lain. Pemerintah Australia lah yang menyebabkan migrasi dari kelompok-kelompok suku etnis lain yang bukan hanya Eropa, juga dari Asia seperti China, Vietnam, India, dan Indonesia. Nah, sekarang kita masuki ke sejarah pendidikan multikultural di Indonesia. Simak penjelasannya sebagai berikut. Dari berbagai pengalaman yang ada di atas telah menerapkan sistem praktik pendidikan multikultural, maka kita dapat mengambil dan memperoleh manfaatnya sebagai modal asas sekaligus dasar implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Meski kita sudah menyadari bahwa penerapan pendidikan multikultural pada negara-negara tersebut yang sifatnya akan lain bila dibandingkan dengan negara Indonesia. Implementasi pendidikan multikultural di negara luar sebagaimana yang tersebut di atas sangat bertentangan dengan budaya yang homogen. Tetapi di Indonesia, pendidikan multikultural bisa diterapkan dalam perspektif luas bangsa Indonesia yang pluralitas. Pandangan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia sendiri dalam praktik berbangsa dan bernegara belum dijadikan secara maksimal. Lambang Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna keanekaragaman dalam persatuan yang nyata ternyata hanya ditekankan pada persatuannya saja dan mengabaikan adanya keanekaragaman budaya dan masyarakat yang ada. Pada masa Orde Baru, terlihat bagaimana hubungan masyarakat terhadap praktek setiap hidup kenegaraan tersebut. Hasilnya, masyarakat berkeinginan menampilkan identitasnya sebagai masyarakat Bhinneka yang selama Orde Baru telah dipaksa dan ditindas dengan berbagai cara hanya untuk menggerogoti persatuan bangsa. Di samping itu, praktek pendidikan sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru sudah menyepelekan dan mengabaikan kekayaan kebinekaan budaya Indonesia yang hakikatnya merupakan kekuatan dan tenaga dalam suatu kehidupan demokrasi. Ketika Presiden Soeharto jatuh dari jabatannya, lalu diiringi dengan masa yang disebut masa reformasi, Indonesia telah mengalami krisis moneter, ekonomi, politik,
agama, dan disintegrasi yang mengakibatkan terjadinya krisis kultural yang sangat dalam pada kehidupan bangsa dan negara. Pada era inilah, pendidikan digunakan sebagai alat politik untuk memberlangsungkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Namun, saat itu pendidikan multikultural dirasa masih belum terlalu penting walaupun realitas agama dan kultur yang sangat bermacam-macam. Era reformasi berhembus sehingga angin demokrasi pun mampu menghidupkan kembali semangat wacana pendidikan multikultural sebagai tenaga dan kekuatan dari bangsa Indonesia. Dalam era ini, pastinya banyak sekali hal yang harus ditinjau kembali. Salah satunya yang penting dan meski ditinjau ialah kurikulum dari semua tingkat dan jenis di sekolah. Apabila sudah standar untuk mencapai sarana pengembangan multikultural, selain problem tersebut, yang mesti juga ditinjau adalah tentang otonomisasi pendidikan yang diberikan secara khusus kepada daerah agar pendidikan bisa menjadi tempat bagi perkembangan keberagaman budaya Indonesia. Ketika itu, pendidikan multikultural bagi negara Indonesia memang suatu hal yang baru dimulai dan masih belum memiliki pengalaman. Sementara itu, otonomi daerahnya juga baru disampaikan sehingga diperlukanlah persiapan dan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan suatu bentuk dan pendekatan yang pas bagi pendidikan multikultural di Indonesia. Bentuk dan sistem yang pas dan sesuai untuk Indonesia bukan hanya memerlukan pemikiran intelektual, akademik, dan analitis budaya atas masyarakat Indonesia yang beragam dan pluralitas, tetapi juga diperlukan adanya kerja keras dan tahan banting untuk melaksanakannya. Untuk mewujudkan hal penting tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi dan kolaborasi model yang ada, sebagaimana yang diajukan Gorski yang mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, transformasi diri. Pada kegiatan ini, pendidikan multikultural mestinya dapat mengarahkan peserta didik untuk mengubah pikiran dan mindset mereka terhadap pandangan etnosentrisme yang begitu sempit menjadi pandangan multikultural sebagai sebuah keniscayaan yang menjadi anugerah dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu transformasi sekolah dan proses belajar mengajar. Pada kegiatan ini, pendidikan multikultural seharusnya menjadi prioritas utama dalam membangun sekaligus mengokohkan kebersamaan di antara berbagai macam perbedaan. Guru sebagai fasilitator dituntut untuk dapat mengarahkan lalu mendidik peserta didik dalam bentuk pembelajaran yang memungkinkan terjadinya hubungan dialogis yang harmonis dalam menyikapi adanya perbedaan agama, budaya, dan kultur. Dan yang ketiga adalah transformasi masyarakat. Pada kegiatan ini seharusnya mampu menciptakan tatanan kelola masyarakat yang mengutamakan sebuah interaksi yang lurus, lagi selaras dan seimbang dalam menyikapi adanya perbedaan budaya. Masyarakat haruslah ikut mencair dan melebur ke dalam suatu masyarakat kosmopolitan yang tidak terlalu memandang akan sikap antipati ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Saling menghargai akan adanya keanekaragaman dalam struktur sosial masyarakat dan didominasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.